Ya, kalau sekarang siapa aja yang mendakwahkan tauhid adalah Wahabi. Siapa yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah adalah Wahabi. Siapa yang sekarang ini mengajak pembaharuan Islam adalah Wahabi, maka ketahuilah bahwa Rasulullah SAW itu juga Wahabi. Jadi jangan kamu merasa mengajak kembali kepada kitab dan sunnah itu mengikuti Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajak orang-orang kembali kepada kitab dan sunnah. Jika orang dungu, orang tolol, orang goblok adalah orang-orang yang tidak setuju dengan maulidan, maka ustaz-ustaz kalian yaitu orang-orang tolol, orang-orang dungu, orang-orang goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair fi kulli waqtin wa hinin. Ya Allah, semoga saya, para pemirsa dan siapapun selalu bisa melakukan yang baik, memberikan yang baik, menerima yang baik. Ini dalam urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan keluarga, juga dalam urusan agama, urusan ibadah, dan yang terpenting adalah urusan kelak ketika kita sudah harus mempertanggungjawabkan semua yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan selama kita hidup. Kita menjadi orang-orang yang bersama Rasulullah SAW memasuki keabadian yang indah, yaitu surga. Amin, Allahumma amin. Diampuni semua dosa, semua kesalahan-kesalahan di dunia tidak Allah catatkan sebagai kesalahan yang tidak diampuni, sehingga kita harus menerima konsekuensi azab. Wal iyadzubillah. Amin Allahumma amin. Siapapun, mau kalian salafi, mau wahabi, mau apa, semoga kalau salah diampuni. Apa yang diucapkan oleh orang tadi itu, Ustadz kalau tidak salah dia ya, itu bahasanya jika. Jika yang disebut wahabi adalah orang-orang yang mendakwakan tauhid, orang-orang yang mengajak kembali kepada kitab dan sunnah, orang-orang yang mengajak kepada pembaharuan Islam, maka Rasulullah adalah Wahabi. Para khulafaur rasyidin, para sahabat adalah Wahabi. 4 imam madhab dan semua ulama yang melakukan 3 hal itu adalah Wahabi. Tentu 3 hal itu bukan harus 3-tiganya ya. Satu saja sudah masuk Wahabi. Karena kalau 3-tiganya Rasulullah tidak pernah mengajak pembaharuan Islam. Karena Rasulullah yang membawa Islam ya. Diperbaharui dari mananya orang dia yang bawa model pertamanya seperti itu. Begitu juga Rasulullah tidak pernah mengajak kembali kepada kitab dan sunnah. Kenapa? Karena yang namanya kembali itu, kamu sudah pernah ada di dalam kitab dan sunnah itu, lalu keluar, lalu diajak kembali. Ya, sebetulnya kita harus hati-hati berbahasa kalau sudah menyangkut Rasulullah SAW. Jadi yang masuk itu yang pertama saja, mendakwahkan tauhid. Jadi jangan kamu merasa mengajak kembali kepada kitab dan sunnah itu mengikuti Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengajak orang-orang kembali kepada kitab dan sunnah. Kenapa? Karena memang Rasulullah yang pertama kali memperkenalkan itu. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, tidak ada orang mengenal kitab dan sunnah. Tidak ada orang tahu Al-Quran, tidak ada orang tahu sunnah Nabi. Ketika Rasulullah datang, maka mereka itu diajak, bukan kembali, diajak masuk. Kalau kembali itu kan sudah pernah di dalam lalu keluar. Jadi hati-hati berbahasa, jangan sedikit-sedikit dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Kalau kita belajar mantik, ya, sebetulnya greget juga ya. Mungkin banyak yang tidak terima dengan ucapan seperti itu. Kok berani-beraninya mengatakan jika Wahabi begini begitu lalu Rasulullah adalah Wahabi ya. Ya kalau saya menanggapinya santai saja. Saya memahami narasinya jika atau kalau, maka ini adalah qadiyah syartiyah. Sehingga wuku'ul masyruti fi wuku'is syarti ya. Jadi Rasulullah disebut Wahabi itu menunggu yang pertama tadi, yaitu bahwasanya Wahabi adalah sebutan untuk orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Kalau ini terjadi, artinya ada konsensus, ada kesepakatan bahwa orang-orang yang mendakwakan tauhid disebut Wahabi, maka iya Rasulullah disebut Wahabi. Tetapi siapa yang otaknya somplak sehingga berpikir bahwa orang yang mendakwakan tauhid itu disebut Wahabi? Ya. Dari mana? Kan begitu. Artinya ini sesuatu yang tidak masuk akal. Syaratnya tidak masuk akal, maka yang disyaratkan pun tidak masuk akal. Karena kita faham Wahabi itu dinisbatkan kepada nama orang, yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab.
Kalau sudah tahu seperti itu, Muhammad bin Abdul Wahab lahir ribuan tahun setelah Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah 1000 tahun dinisbatkan kepada yang baru ada 1000 tahun setelahnya? Jadi saya menerima ucapan itu ya sebagai lelucon saja. Jadi kata kunci memahami ucapan orang tadi itu ya kita tahu bahwa dia sedang bermain-main dengan qadhiyah syartiyah. Jika maka. Jika kamu punya uang maka kamu bisa beli. Ya kalau tidak punya uang, ya tidak beli. Kan begitu saja. Jika kamu punya uang 1 triliun, kamu bisa beli semua ini ya. Tapi kalau kamu 1000 aja tidak, bagaimana bisa beli semua ini? Bahasanya tidak ada masalah. Cuma kadang-kadang kita geli saja. Seperti orang yang berangan-angan. Nah sekarang kalau misal kita yang membuat bahasa-bahasa syartiyah seperti itu. Misalnya begini. Jika orang tolol adalah orang-orang yang mengajak kembali kepada kitab dan sunnah, padahal yang diajak adalah orang Islam, orang-orang yang sudah mengamalkan kitab dan sunnah, maka ustaz-ustaz Wahabi itu ustaz-ustaz tolol. Kenapa? Karena tolol adalah orang-orang yang mengajak kembali kepada kitab dan sunnah, kepada orang-orang yang memang sudah mengamalkan kitab dan sunnah. Ini kan bahasa namanya. Ya kalau tidak seperti itu ya tidak. Jika orang dungu itu adalah orang yang tidak tahu tentang sesuatu tapi memastikan ini tidak ada dalilnya, maka ustaz-ustaz Wahabi yang perilakunya seperti itu ya orang dungu. Jika orang-orang goblok itu adalah orang-orang yang belajar agama paling 4 tahun 5 tahun baru bergelar LC tapi merasa sudah memahami semuanya, merasa sudah mengerti ini yang benar ini yang salah, lalu orang lain disalah-salahkan. Ya maka ustaz-ustaz kalian itu jika seperti itu, ya itu orang gobloknya mau tamat. Ini biasa bahasa ya. Silahkan kalian kembangkan namanya jika maka ya. Jika maka ya. Kalau kita kan waras, berbahasa itu tahu kadarnya ya. Bukan orang yang suka berhalusinasi. Bukan orang yang suka mengandai-ngandai gitu. Sampai-sampai mengandai-andaikan seolah-olah jika maka Nabi Muhammad SAW adalah Wahabi. Ya silahkan ya. Silahkan. Yang penting ketika kita memahami ucapan seseorang itu adalah qadhiyah syartiyah, maka tidak ada kesimpulan di situ. Tidak ada yang dipastikan. Kenapa? Karena ada taklik, ada ketergantungan ya. Narasi yang kedua tergantung kepada narasi yang pertama. Samalah dengan bahasanya Rocky Gerung itu. Al-Quran adalah fiksi jika fiksi diartikan sebagai sebuah informasi-informasi hal yang gaib yang tidak nyata saat ini. Ya Al-Quran kan bicara surga kan hari ini tidak nyata. Maka Al-Quran adalah fiksi. Ya namanya jika maka. Atau kalau mau lebih pas lagi, jika orang dungu, orang tolol, orang goblok adalah orang-orang yang tidak setuju dengan maulidan, maka ustaz-ustaz kalian yaitu orang-orang tolol, orang-orang dungu, orang-orang goblok. Karena mereka tidak setuju dengan maulidan. Jika orang-orang yang suka makan tai kucing adalah orang-orang yang mengatakan kunut itu adalah bid'ah, ya ustaz kalian yang mengatakan kunut bid'ah, ya orang suka makan tai kucing. Ini kan jika. Bebas ya. Jika orang-orang otak setengah adalah orang-orang yang kalau ngomong ini nggak ada dalilnya padahal ada, maka ustaz kalian orang-orang yang otak setengah. Selesai. Namanya jika maka ya. Ya kalian yang mikirlah ini lebih masuk akal mana ya. Penjikaan atau kalimat syartiyah seperti ini dengan kalimat syartiyah mereka. Jika yang mendakwakan, jika Wahabi adalah orang yang mendakwakan tauhid, maka Rasulullah adalah Wahabi. Ya kalian ukur-ukurlah mana yang lebih masuk akal gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.